teman-teman, selamat sore Bapak semuanya. Perkenalkan, saya Cahmi Chandra. Saya tinggal di Jakarta Kemayoran, tapi saya pernah 2 bulan di Banten dengan kesan-kesan yang tidak akan terlupakan di penjara Polda Banten. Saya di situ salah satunya, mungkin hanya satu, sebagai pemilik tanah yang dipenjarakan. Dan saya hanya bisa keluar apabila saya tanda tangan kontrak atau perjanjian. Saya tidak akan menggugat dan melapor mereka, dan saya tidak akan ganti rugi. Jadi 30.000 itu sudah sangat bagus, karena hingga hari ini sertifikat saya harus diserahkan kepada polisi, dan saya sama sekali tidak diganti apapun. Dan ini saya anggap sebagai pelajaran. Nah, lu lawan gua. Begitulah. Cerita ini sebenarnya perjuangan dari tahun 2014. Waktu itu ayah saya yang hampir masuk penjara. Ayah saya waktu itu sudah umur 75, dan waktu itu saya nggak begitu ngurusin ya. Tiba-tiba dia jadi tersangka tuduhan pemalsuan. Sangat aneh, kami pemilik sudah 35 tahun, sertifikat hak milik tidak pernah ada masalah. Kok bisa tiba-tiba ada tuduhan pemalsuan? Dan bahkan pelapornya itu siapa? Pelapor itu cucu cicit dari pemilik pertama. Bayangkan, mereka sudah menjual tanahnya, masih bisa melapor. Saya nggak ngerti hukum itu, nggak ngerti hukum Indonesia. Kemudian saya bilang, udah Papa, sepertinya besok akan ditahan. Daripada begitu, udah ke Singapura aja, ke Australia. Saya suruh dia kabur. Tapi itu memang jalan Tuhan, karena ternyata di Australia dia baru tahu dia sakit kanker. Dan kalau dia tidak ke Australia, mungkin di sini tidak kerawat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Setelah dia meninggal, saya tidak pernah mempermasalahkan masalah ini. Saya diemin aja. Tanah sudah dijual sejak 2016. Kami diam-diam aja. Saya tidak pernah mencari mereka, tidak pernah menuntut apapun. Namun tiba-tiba tahun 2019 kalau nggak salah, paman saya yang dekat sama Agwan, teman Agwan, langsung dari kecil menghubungi saya, Charlie, ada kabar bagus nih. Oh ya, kenapa? Tanah kamu itu mau dibeli sama Agwan. Oh ya, bagus dong, kita selesaikan saja. Terus saya ditelepon balik sama paman, sorry Charlie, tanah kamu itu katanya bermasalah. Bermasalah apa ya? Kita sudah 35 tahun gak ada masalah. Katanya mereka hanya mau ganti rugi. Oh, ganti rugi. Saya teringat kejadian dulu waktu tahun 2014. Saya memohon kepada paman saya, tolong bantu. Anda sebagai teman baiknya Agwan, tolong bicara kepada Agwan. Tapi waktu itu saya ditolak. Alasannya Agwan sudah beli dari orang lain. Sekarang saya berasa ketegangan itu lagi, karena saya disuruh berhadapan dengan Ali Hanafi lagi. Dan saya disuruh datang ke kantornya di PIK 2. Maksud saya ini mungkin ada salah paham. Kenapa tanah saya bermasalah? Sebenarnya saya ingin klarifikasi. Ternyata karena saya tidak mau mendengar alasan-alasan atau dalil dari Pak Ali Hanafi, saya sore itu juga langsung diperintahkan kepada penyidik yang hadir di kantor PIK 2. Laporkan Charlie sore ini juga apabila dia tidak mau menerima. Saya bilang, kok negara seperti ini ya? Pada saat itu saya nggak tahu itu penyidik. Saya nggak tahu. Ternyata dibilangin sama paman saya, itu penyidik katanya. Ternyata baru saya tahu itu adalah penyidik Polda Metro yang tersangkakan papa saya juga. Betapa takutnya saya sangat takut. Karena meeting itu tidak kondusif, ya sudah, saya bilang, udah selesai, saya keluar. Dan akhirnya benar saya dilaporkan karena tidak ada deal. Saya dilaporkan atas penggelapan sertifikat hak milik. Pak penyidik, coba dipikirkan, ini sertifikat sudah 35 tahun.
atas nama ayah saya sendiri. Di mana penggelapannya? Kasih saya lihat bukti pengadilan atau bukti apapun pembatalan sertifikat itu. Tidak ada. Apa dasarnya, Pak Penyidik? Oh, ini ahli warisnya, cucu cicitnya bilang nggak pernah menjual. Mereka berasa neneknya nggak pernah menjual. Bagaimana merasa nggak pernah menjual? Mereka tidak ada hak untuk melapor. Namun berhasil kami SP3-kan. Terima kasih kepada ada polisi juga yang baik ternyata, Pak Hengki Haryadi. Pak Hengki Haryadi tidak bisa diatur-atur oleh oligarki dan dia hentikan. Lega dong? Dilapor kembali. Ada 3 laporan saya, 3 laporan polisi. Dilapor kembali di tempat yang sama, di Polda Metro juga. Saya tidak perlu bahas mengenai detail-detailnya, tapi intinya saya dituduh atas dalil-dalil yang tidak masuk akal. Dan penyidiknya hanya bilang, itu nanti di pengadilan. Nah, karena hal-hal tersebut, sempat stuck itu kasus sempat stuck, akhirnya dipindahin ke Polda Banten. Di Polda Banten, kami menghadap ke Kapoldanya, Pak Kapolda. Ini kok saya bisa jadi tersangka ya? Gimana ini permasalahannya? Ini kami pemilik yang sah loh. Belum ada pembatalan apapun. Sertifikat sudah 35 tahun. Bahkan ada putusan pengadilan yang menyatakan kami adalah pemilik yang sah. Anehnya hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang mengalahkan kami. Tidak ada. Akhirnya kami disuruh untuk gelar perkara di Wasidik Mabes. Dan saya dengar hasilnya itu adalah karena saya menggugat Agung Sedayu, maka pidana itu harus menunggu hasil dari tuntutan perdata itu. Itu yang saya dengar. Tapi sampai hari ini hasil gelar perkara tidak pernah keluar. Tidak pernah ditandatangan. Dan saya tiba-tiba ditangkap malam-malam. Saya ditangkap. Loh, kok saya ditangkap sih? Ini 50 polisi. Sebelum saya ditangkap, muka saya ditempel sepanjang jalan PRJ dan ditempel di depan anak sekolah saya. Sekolah anak saya. Bayangkan, di depan sekolah anak saya itu ditempel muka saya semua. Dan kalau Anda lihat di internet itu masih ada, dan sengaja saya tidak hapus. Sebentar, saya kasih lihat. Nah, ini dicari. Apakah memang polisi bertindak seperti ini, menempel foto saya seperti ini di depan sekolah? Emang polisi seperti itu? Dan nama saya semua sebagai DPO disebarluaskan melalui sosial media. Influencer semua. Saya berasa aneh. Kok saya lagi gelar perkara di DPO kan? Saya ditangkap hari pertama, malam pertama saya di Polda Metro. Saya ditangkap oleh Ranmor kalau nggak salah, pencurian motor atau gimana gitu. Ranmor ya nangkap saya. Pak Ranmor, mohon izin, saya ini sedang mengajukan gelar perkara dan seharusnya tunggu gelar perkara itu sebagai petunjuk. Nggak ada ngomong, langsung dibawa ke Polda Metro malam pertama. Penyidik di sana baik, saya disuruh tidur di sofa. Tapi kemudian dapat telepon, pindahin ke sel tikus. Saya pindah sel tikus. Nah, sampai sore hari saya tidak boleh ketemu siapapun. Tiba-tiba saya dipanggil oleh seseorang yang saya nggak kenal, dibawa ke ruangan yang besar, mewah besar. Ruangannya bagus, dan di situ ada si Mu'anas Alaidit. Mu'anas Alaidit ini saya belum pernah ketemu. Dan dia bilang, "Charlie, mau nggak kita damai?" Boleh. Boleh. Bagaimana? Charlie, kamu cabut perdata kamu dan cabut petun kamu, kita akan cabut laporan. Oke. Bagaimana mengenai ganti rugi? Tidak ada. Dan saya waktu itu, saya ngotot. Saya bilang nggak bisa, kita lanjut aja ke pengadilan.
Tapi setelah saya lihat bagaimana caranya polisi ini bergerak, oknum-oknum ini sudah tidak bisa dilawan. Saya tidak mau 2-3 tahun di penjara karena hal-hal seperti ini. Akhirnya beberapa hari kemudian saya dipindah ke Polda Banten. Biarpun kami sudah memohon kepada Kapolda Banten, nggak ada harapan. Jadi saya pikir, saya pengadilan buat apa? Nggak bakal menang. Ya sudah, saya setuju. Akhirnya waktu itu pengacara saya yang tanda tangan perdamaian. Dan setelah saya keluar, katanya begini, Charlie, udah kamu yang penting keluar dulu, nanti udah keluar baru kita minta ganti rugi. Oh ya sudahlah, saya udah di penjara, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, handphone aja nggak ada, mau ketemu orangnya susah. Akhirnya tanda tangan perjanjian perdamaian bahwa saya tidak akan menggugat lagi PT Mandiri Bangun Makmur, tidak akan melapor pidana, perdata dan lain-lain, dan saya tidak menerima ganti rugi. Saya di sini hadir hari ini bukan masalah saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan ganti rugi itu. Biarpun sejak papa saya meninggal sampai 2019 kita diemin aja. Dan saya hari ini bukan menuntut ganti rugi saya sendiri, tapi saya mau menceritakan kejadian saya. Karena ada yang bilang, Charlie, lu dikerjain karena lu keturunan Chinese sekali. Loh, yang lawan gue ini Chinese. Gitu. Tapi saya melihat oknum-oknum BPN, polisi yang merampas sesama saudara muslim, itu sangat menyedihkan. Saya bilang ke istri saya, kita pemilik tanah 35 tahun. Kita udah bayar pajak 35 tahun loh. Kita sudah menggunakan itu loh. Tiba-tiba BPN membatalkan kepemilikan saya. Dikeluarkan itu surat. BPN membatalkan sertifikat hak milik tanpa pengadilan. Saya sudah menghadap ke Pak Hadi Cahyanto, Menteri BPR pada saat itu. Saya sudah menghadap ke Raja Juli. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian keluar sertifikat atas nama PT MBM. Wah, ini udah susah ini. Ya sudah, saya tidak permasalahkan lagi. Kalau kalian mau ngambil tanah saya, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan ngambil tanah orang lain. Stop, hentikan semua ini. Dan saya sangat bersyukur kemarin Bos Aguan masuk ke dalam Tempo karena dia menyatakan semua dia ganti untung. Ingat kan? Dia ganti untung. Saya lihat ini sebagai peluang juga. Sebagai peluang, kalau memang benar Pak Aguan tahu ada mafia-mafia ini, ya jangan melanjutkan. Hentikan semua ini. Mari undang pemilik datang ke kantor PIK 2 untuk menerima ganti untung itu. Jangan sampai masuk ke pengadilan. Ini bisa selesai dengan baik-baik. Itu menurut saya sih ya. Sorry kalau lawyer kan maunya berantem terus. Tapi saya setuju dengan kata-kata teman-teman lawyer. Pak Prabowo ini mengambil peran yang sangat penting. Jadi Pak Prabowo selama ini kalau nggak salah diam aja ya. Masih diam aja. Dan kalau saya nggak turun hari ini, mungkin orang-orang berasa ini masalah ras. Ini bukan masalah ras. Banyak korban Chinese yang takut, diem. Ibu Kim, padi-padi, teman saya juga, di penjara 7 orang kalau nggak salah, sama petani. Jadi saya minta kepada Pak Prabowo, gimana? Walk the talk, not talk the talk. Yes. Nah, saya minta kepada Pak Prabowo, mohon jangan sampai ada korban lagi. Dan udah ada signal bagus dari Bos Aguan, dia akan ganti untung kepada semua pemilik tanah. Nah, mungkin itu yang harus kita eksplorasi lagi. Terima kasih. Ya, makasih Charlie. Zalim luar biasa. Allahu Akbar.